mana kita akan melakukan penetapan calon terpilih. Sebagaimana yang pimpinan gunakan dalam peraturan ini, ada Undang-Undang Nomor 29 2007, sekaligus itu di dalam mengingat poin 3, kemudian di dalam menimbang poin menimbang huruf D nomor 16 tahun 2010, serta menimbang juga mengingatnya nomor 14, maka saya ingin bertanya dulu pimpinan, apakah pasal 46 ayat 2 kita abaikan jika di dalam peraturan yang ditetapkan oleh KPUD sedang memperhatikan dan menimbang ini? Itu pertama pimpinan. Yang kedua, di dalam peraturan yang sama, di mana kita akan melihat nomor 16 KPTS KPU Provinsi 010/2011, pada pasal 57, pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, artinya saya membaca keputusan KPU nomor 16 KPTS KPU Provinsi 010/2011, dimaksud dalam keputusan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Maka saya yang kedua meminta penegasan, apakah Undang-Undang Nomor 12 2008 ini kemudian akan menjadi bagian untuk diperhatikan dalam penetapan nanti. Jikapun ini yang akan digunakan, maka rujukan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya pada pasal masuk ujung-ujungnya pasal 107 di halaman 19, apakah akan kita gunakan sebagai dasar pijakan ketika melakukan penetapan. Saya mohon apa yang diucapkan pimpinan dalam rapat pleno ini menjadi pijakan hukum dan tidak ada lagi perdebatan berikutnya. Kami akan setuju apapun yang pimpinan sampaikan sepanjang pijakan hukum ini menjadi benar atas pilihan-pilihan yang akan digunakan. Terima kasih pimpinan. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan tentang penetapan calon terpilih. Sesungguhnya ada 2 keputusan KPU yang dihasilkan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Pertama, hari ini yang kita lakukan adalah penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pleno tentang keputusan mengenai calon terpilih berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi suara yang kita lakukan pada hari ini. Pertanyaannya, mana pijakan yang diambil oleh KPU, pijakan hukumnya? Dalam Undang-Undang Nomor 12 2008 memang diatur di situ tentang bagaimana calon terpilih itu ditetapkan. Dengan ketentuan apabila tidak ada yang memenuhi 50%, tetapi masih ada yang memenuhi 30%, itu bisa saja ditetapkan sebagai calon terpilih. Namun, dalam ketentuan hukum ada juga undang-undang tentang kekhususan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota DKI, di mana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 mengenai hal yang saya sebut tadi menyatakan di pasal 11, yaitu apabila tidak ada yang memenuhi ketentuan 50% plus 1, maka dilakukan putaran kedua, dan kekhususan ini memang diatur dalam undang-undang.
yang mungkin tidak ada dalam peraturan KPU nomor 16 tentang tata cara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara. Namun karena undang-undang kekhususan itu kami menilai lebih tinggi kedudukannya dari peraturan KPU nomor 16 tahun 2010, maka kami menjadikannya sebagai landasan hukum dalam penetapan calon terpilih. Tetapi yang dibahas hari ini Bapak Ibu sekalian masih untuk penetapan hasil penghitungan suara yang nantinya tentu akan dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan di mana kekhususan itu diatur di situ. Karena dalam kepemiluan tidak hanya soal pemilu gubernur dan wakil gubernur yang diatur kekhususan itu dalam pasal 29 dalam Undang-Undang 29 2007 itu juga mengatur misalnya kekhususan untuk jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DKI yang jumlahnya itu plus 25% dari ketentuan aturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Sehingga kekhususan-kekhususan itu selalu menjadi landasan hukum dalam proses penentuan tentang berapakah jumlah anggota DPRD misalnya, atau bagaimana calon gubernur dan wakil gubernur itu ditetapkan. Jadi begitu Pak Dini. Baik pimpinan, oleh karena itu biarlah ini menjadi catatan dalam pleno kali ini bahwa pilihan yang dilakukan oleh pimpinan sebagaimana yang baru disampaikan oleh pimpinan. Tetapi untuk menjadi koreksi bahwa dalam penetapan KPU nomor 16 ada rujukan pasal 12 Undang-Undang 12 tahun 2008. Oleh karena itu kami juga ingin dicatatkan dalam rapat pleno hari ini dalam notulensi bahwa kami mengajukan pertimbangan hukum atas digunakannya kapan akan digunakan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 dan kapan akan digunakan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007. Mengingat ada jeda waktu 2007 dan 2008 soal kekhususan dan akan digunakannya dalam keputusan pleno hari ini. Yang kedua pimpinan, karena ini menyangkut dua jadwal, maka kami mohon sebelum diambil alih oleh Bapak Sumarno dalam konteks kita akan bicara soal hasil rekapitulasi, maka saya mohon kesepakatan jadwal dulu. Di dalam undangan yang kami terima, rapat pleno tertulis tanggal 19 Juli tahun 2012 tanpa menyebutkan tanggal 20. Sementara di dalam keputusan KPUD sendiri menyebutkan dalam tahapan tersebut tanggal 19 hingga 20. Dan saya sebagai umat muslim tentunya ingin bertanya dulu kepada teman-teman sekalian yang ada di sini. Jika kita lanjutkan ini sampai besok, apakah sudah ada keputusan hisab kapan kita akan memulai puasa? Kita jelas dulu. Kalau tidak, saya mengusulkan dalam rapat pleno hari ini agar jadwal penetapan calon terpilih juga kita lakukan pada hari ini secara maksimal. Dan jika itu maksimal, maka usulan saya yang berikutnya adalah kita tetapkan sampai jam berapa kita akan melakukan rapat pleno ini. Sehingga kita tidak dikejar waktu ataupun tidak ada lagi bahasan-bahasan non-substantif ketika kita mengingat bahwa besok hanya ada satu kali kesempatan kita akan melakukan rapat pleno. Jika keputusan pemerintah kita gunakan pada hari Sabtu, kita harus melakukan puasa. Karena malamnya berarti tarawih pertama, karena kami mau tarling. Kira-kira begitu pimpinan. Sebelum ini dialihkan ke Pak Sumarno, kita sepakati dulu jadwalnya yang bagaimana. Dan kalau jika ternyata usulan kami yang ketiga, jika teman-teman semua yang hadir di sini sebagai saksi sekaligus komisioner bersepakat kita selesaikan hari ini, maka kami mengajukan pertimbangan berikutnya. Karena jadwal tahapan maju satu hari, maka kami mengusulkan pemungutan suara tahap keduanya juga maju satu hari. Demikian usulan kami, pimpinan. Terima kasih. Interupsi pimpinan. Saya pikir ini undangan cukup jelas ya. Di undangan yang kami terima ini kan rapat pleno.
bukan teknis membahas sidang peraturan perundang-undangan ya. Itu saya pikir ada tempatnya. Jadi saya pikir semua peserta rapat pleno yang terhormat di sini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kita straight saja kepada agenda yang ditujukan kepada kami, begitu kan, untuk kita melanjutkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi DKI Jakarta. Saya pikir sekian, kita minta juga pimpinan untuk bisa tetap konsisten. Terima kasih pimpinan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudah menjelaskan landasan hukum tadi. Rapat pleno hari ini adalah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang kalau hasilnya itulah nanti yang menentukan penetapan calon terpilih. Dijadwalkan pada hari ini sampai dengan besok. Tetapi kewajiban untuk menghadirkan saksi pasangan calon adalah tentu saja pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Jadi itu yang ingin kami jelaskan. Adapun nanti pleno penentuan calon terpilih, KPU akan melakukan pleno itu sendiri, bisa hari ini bisa besok. Jadi jadwal itu dilihat sebagai suatu proses yang bisa saja kalau seandainya penghitungan suara di kabupaten kota sudah selesai, dia bisa dilaksanakan tanggal 19 atau tanggal 20 Juli. Jadi fleksibilitas dalam proses penyusunan jadwal itu telah diatur dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan program dan tahapan untuk melihat bagaimana tahapan penghitungan itu berjalan, dan kami kemudian memutuskan untuk melaksanakannya pada hari ini. Jadi untuk penentuan pasangan calon terpilih, plenonya adalah pleno KPU DKI yang memang tidak mengharuskan menghadirkan pasangan calon. Tapi tentu saja dari hasil hari ini kita bisa melihat apakah nantinya akan langsung ditetapkan sebagai calon terpilih atau akan ada putaran kedua apabila tidak ada yang mencapai 50% plus 1. Jadi begitu ya, Pak. Baik Ibu, saya berterima kasih dan sangat menghargai fleksibilitas yang diberikan oleh pimpinan KPU. Oleh karena itu, jika undangan ini menjadi patokan bagi kami tanggal 19, maka tadi usulan kami yang berikutnya bisa diterima bahwa Ibu pun menggunakan fleksibilitas dalam pentahapan ataupun dalam menggunakan rapat pleno ini. Oleh karena itu kami mengusulkan bahwa apa yang sudah diputuskan tahapan soal putaran kedua menjadi fleksibel sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira itu pimpinan, dan kami mohon itu menjadi keputusan sebelum ini kita masuk ke dalam tahap rekapitulasi. Saya mohon ada keputusan pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kembali kepada pokok undangan yang kami terima ya. Kalau memang mau melebar kemana-mana, saya pikir selesaikan dulu agenda yang Bapak Ibu KPUD undang kami, begitu kan. Setelah ini mungkin kita bisa bicara itu. Jadi kita lanjutkan dulu kepada agenda utama, lagi-lagi agar tidak mubazir waktu kita ini, begitu kan, membicarakan hal-hal yang tidak menjadi substansi. Terima kasih. Ya, KPU melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal. Jadwal rekap dan penetapan calon terpilih adalah 19 sampai dengan 20 Juli. Jadwal misalnya akan dilaksanakan putaran kedua adalah tanggal sekian sesuai dengan SK KPU yang telah ditetapkan, dan jadwal itu akan terus kami taati. Jadi begitu penjelasan kami, silakan kepada Pak Sumarno untuk memimpin proses penghitungan suara dari kabupaten kota satu persatu. Dalam setiap selesai pembacaan akan diminta tanggapan dari Panwas dan pasangan calon. Silakan dimulai, Pak. Ya, makasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan memulai rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tingkat provinsi. Seperti kita semua sudah
maklumi bahwa setelah pemungutan suara pada tanggal 11 Juli yang lalu langsung dilanjutkan dengan penghitungan suara di tingkat TPS yang tersebar di 15.059 TPS di 6 wilayah DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 12 Juli sampai dengan 14 Juli dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan oleh panitia pemungutan suara. Pada saat rekap di kelurahan, semua saksi pasangan calon diundang dan sebagian besar, memang tidak seluruh TPS, sebagian besar saksi pasangan calon hadir dan kemudian juga menandatangani berita acara beserta lampirannya. Di dalamnya juga ada form untuk menyatakan keberatan atau catatan-catatan.